Heboh kematian Liam Payne. Mantan member One Direction ini dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 3 di sebuah hotel tempat ia menginap yang berlokasi di lingkungan Palermo, Buenos Aires, Argentina, pada 16 Oktober 2024. Kabarnya, ia memang sengaja datang ke Argentina untuk menghadiri konser mantan rekan satu bandnya Niall Horan. Namun belakangan kabar tentang penyebab kematian Liam Payne malah menjadi simpang siur setelah polisi terlihat begitu serius menyelidiki seseorang yang diduga memiliki hubungan erat dengan Liam Payne semasa hidup. Beragam spekulasi pun bermunculan. Ada yang menyebut bahwa Liam Payne adalah korban over hingga Sebelumnya, awak media juga sudah mengendus ketidakwajaran terkait kasus kematian artis penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris itu. Pasalnya, setelah Alberto Crescenti, Direktur Layanan Medis Darurat Publik Kota Buenos Aires mengumumkan peristiwa tragis tersebut, ia tidak bersedia menjawab pertanyaan, termasuk apakah kematian Liam Payne akibat bunuh diri atau memang murni kecelakaan. Namun, segala macam kesimpangsiuran kabar tentang penyebab kematian Liam Payne itu kini perlahan mulai menemui titik terang. Pasalnya, polisi telah menemukan bukti kuat yang dapat menerangkan penyebab pasti kematian dari mantan member boy band papan atas di kancah internasional tersebut. Lantas, bukti kuat apa yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian itu? Dan apa hal yang menyebabkan Liam Payne sampai jatuh dari lantai 3 hotel hingga merenggut nyawanya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Pemilik nama lengkap Liam James Payne ini lahir pada 29 Agustus 1993 di Wolverhampton, West Midlands, Inggris. Ia adalah putra semata wayang dari pasangan Jeff Payne dan Karen. Liam Payne memiliki dua saudara perempuan, Nicola dan Ruth. Dia terlahir dari kalangan keluarga menengah biasa-biasa saja. Ayahnya, Jeff Payne, bekerja sebagai fiddler, sebuah profesi yang berkaitan dengan perencanaan, pembuatan, dan pemasangan konstruksi baja serta peralatan mesin mengikuti petunjuk yang diberikan engineering melalui gambar desain. Pekerjaan yang dilakukan seorang fiddler biasanya selalu berkaitan dengan material besi dan baja. Adapun ibunya, Karen, adalah seorang perawat anak-anak. Karir Liam Payne di industri hiburan hingga akhirnya terkenal tergolong panjang, berliku, dan penuh perjuangan. Pria yang harus tutup usia secara tragis di usianya yang ke-31 ini awalnya tidak pernah bermimpi untuk menjadi penyanyi. Pasalnya, sewaktu kecil, Liam Payne justru terobsesi dengan olahraga, khususnya lari lintas alam, meski sejak usia 12 tahun ia memang sudah diperkenalkan dengan dunia hiburan. Di usia 12 tahun itu pula, Liam Payne sudah tercatat sebagai member Pink Production, sebuah perusahaan teater musikal yang berpusat di kota asalnya Wolverhampton. Bahkan, Liam Payne muda sempat berperan sebagai Tony Manero selama produksi Saturday Night Fever. Walau terlihat begitu menikmati berbagai peran yang ia dapatkan di panggung teater musikal, namun apa mau dikata, waktu itu bermain teater dan menyanyi bukanlah obsesinya. Ia justru terobsesi untuk mengejar karirnya sebagai atlet lari lintas alam. Untuk memuaskan obsesinya tersebut, Liam Payne bergabung dengan Wolverhampton and Bilston Athletics Club. Meski berjuang keras, namun ia akhirnya gagal dan menyerah setelah tak berhasil masuk tim nasional Inggris pada Olimpiade musim panas 2012. Liam Payne hanya duduk sebagai bagian dari tim cadangan.
Sadar diri tak punya peluang bagus sebagai seorang atlet profesional, Liam Payne pun membuang obsesinya tersebut. Kabar baiknya, Liam Payne muda bukanlah sosok remaja yang mudah putus asa. Ia kemudian menjadikan kemampuannya dalam bernyanyi sebagai obsesi barunya. Namanya mulai agak dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat X Factor. Kali pertama ia mengikuti ajang pencarian bakat tersebut di musim kelima, tepatnya pada tahun 2008. Saat itu, usianya baru 14 tahun. Performanya dinilai apik saat menampilkan Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra dan maju ke babak selanjutnya. Namun, ia gagal di panggung bootcamp. Beruntung Simon Cowell berubah pikiran dan meloloskannya ke babak rumah juri. Namun, pada tahap rumah juri Liam Payne kembali menemui jalan buntu. Ia gagal lolos ke babak selanjutnya. Namun, Simon kembali memberinya sedikit harapan. Ia diminta untuk mengikuti The X Factor 2 tahun kemudian. Boleh jadi, saat itu Simon ingin membuktikan keseriusan Liam Payne untuk menjadi penyanyi profesional. Dan benar saja, Liam Payne mengikuti ajang yang sama di tahun 2010. Liam Payne menyanyikan Cry Me a River versi Michael Bublé dan mendapat 4 piala dan standing applause dari Simon. Namun, lagi-lagi Liam harus menemui kegagalan untuk maju di kategori boys ke tahap rumah juri. Beruntung muncul inisiatif dari Nicole Scherzinger dan Simon untuk menyatukan Liam Payne dengan peserta lain untuk membentuk sebuah grup beranggotakan 5 orang, yang kelak populer dengan nama One Direction. Setelah berhasil meraih posisi ketiga di The X Factor 2010, One Direction kemudian mendapat kontrak senilai 2 juta pound sterling dari Synco Music. One Direction merilis album studio pertama mereka, Up All Night, pada tahun 2011. Lagu tersebut berhasil nangkring di puncak tangga lagu paling populer di 16 negara. Single utamanya, What Makes You Beautiful meraih sukses internasional. Bukan saja di Inggris, tapi juga di Amerika Serikat, dan telah disertifikasi masing-masing 4 dan 6 kali platinum di Amerika Serikat dan Australia. Album kedua mereka, Take Me Home yang rilis pada November 2012 juga sukses. Di tahun-tahun selanjutnya, One Direction semakin populer, dan menjadi idola di berbagai pelosok penjuru dunia, hingga mulai meredup di tahun 2016. Liam Payne pun memutuskan hengkang dari boyband yang telah membesarkan namanya tersebut, dan mencoba peruntungan sebagai penyanyi solo. Hanya saja karirnya sebagai penyanyi solo tak secemerlang dulu. Ia juga sempat mencoba mendirikan perusahaan rekaman dengan bendera Hampton Music Limited, namun juga tak terlalu berhasil. Selama karir solonya, Liam Payne sempat juga berkolaborasi dengan banyak penyanyi berbakat dan cukup terkenal, mulai dari Quavo, Zedd, dan pada tahun 2018 bersama Rita Ora. Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya, mendadak diberitakan bahwa Liam Payne ditemukan tewas di teras hotel setelah jatuh dari lantai 3. Kontan saja berita itu menjadi heboh dan dimuat oleh banyak media massa internasional dan segera mengundang rasa penasaran publik seantero penjuru dunia. Belakangan, muncul banyak spekulasi terkait kematian tragis Liam Payne. Mulai dari korban osis hingga gara-gara itu, penyebab kematian Liam Payne pun menjadi simpang siur. Namun, seiring berjalannya waktu dan proses penyelidikan yang dilakukan secara maraton oleh pihak berwenang, kini penyebab sesungguhnya kematian Liam Payne sedikit demi sedikit mulai terkuak. Pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti kuat kasus kematian ayah dari satu anak ini. Hanya saja, barang bukti ini belum diungkapkan ke publik.
Media lokal melaporkan bahwa ada rekaman CCTV yang menjelaskan kronologi jatuhnya sang bintang boyband ini. Peristiwa jatuhnya mantan penyanyi One Direction, Liam Payne, yang berakibat fatal dari balkon di Buenos Aires terekam kamera CCTV, menurut media Argentina, tulis News Australia dalam laporannya. Rekaman yang belum dirilis ke publik itu kabarnya menunjukkan Liam Payne terjatuh setelah dia pingsan di balkon lantai 3. Paul Varela, seorang jurnalis penyiaran Argentina, mengungkapkan di Socios del Espectáculo, sebuah acara yang disiarkan di stasiun TV Channel 13 yang berbasis di Buenos Aires, bahwa rekaman tersebut menunjukkan Liam Payne kehilangan kesadaran sebelum jatuh dari balkon. Dijelaskan Varela, dalam rekaman CCTV ini Anda bisa melihat Liam Payne pingsan dan tragisnya, karena posisinya, ia jatuh dari balkon. Andai saja ia berada di samping tempat tidur, sudah barang tentu ia selamat. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti dia melompat dengan sengaja. Rekaman ini ada di dalam berkas kasus resmi, tandasnya. Sebelumnya juga dilaporkan bahwa pihak kepolisian telah menyelidiki seorang pemuda yang diduga memiliki hubungan baik dengan Liam Payne. Kebetulan pemuda itu juga berstatus sebagai pekerja di hotel tempat kejadian perkara. Ia bekerja malam di hotel tersebut. Ada seorang pemuda yang sedang diselidiki, dia bekerja malam di hotel itu. Dia berusia 20 tahun dan telah menjalin hubungan baik dengan Liam. Dia berasal dari Lomas de Zamora di pinggiran Buenos Aires, tetapi kami tidak akan menyebutkan namanya, kata jurnalis Argentina itu. Pemuda ini, masih menurut Varela, tidak memenuhi perintah dari manajemen hotel. Perintahnya adalah tidak boleh membawa apapun ke kamar Liam. Namun, lantaran hubungannya yang baik dengan Liam Payne, dia meminta mobil melalui salah satu aplikasi taksi karena Liam menginginkan sesuatu. Itu kesalahan besar, dan karena kesalahan itu, pemuda ini kini sedang diselidiki. Selain itu terlihat pula aktivitas mencurigakan, yakni, aktivitas memindahkan sesuatu di kendaraan. Itu salah satu hal yang sedang diselidiki oleh para penyelidik saat ini, dan jelas pekerja hotel ini telah diskors. Dia adalah anggota staf yang disayangi, pekerja yang baik, tetapi dia tidak mematuhi perintah yang bisa berakibat fatal, ungkapnya. Sebelumnya, pihak kepolisian juga sudah mendapatkan fakta-fakta penting dari mayat Liam Payne yang diharapkan dapat dijadikan sebagai petunjuk penting guna menjelaskan kasus tersebut secara terang benderang. Laporan toksikologi yang diselesaikan sebagai bagian dari otopsi mengungkapkan jejak merah muda kombinasi metamfetamin, ketamin, dan MDMA dalam sistemnya, serta kokain dan benzodiazepin. Polisi juga menemukan pipa aluminium rakitan yang digunakan untuk menghisap kokain di kamar Liam Payne. Bintang pop Inggris berusia 31 tahun ini meninggal seketika, menurut hasil otopsi, menderita beberapa luka saat ia jatuh hampir 14 meter dari balkon ke jalan setapak beton di bawahnya. Momen mengerikan itu dilaporkan terekam CCTV, dan pihak berwenang merahasiakan rekaman tersebut sementara penyelidikan masih berlangsung. Jaksa meyakini Liam Payne berada dalam kondisi setengah atau total tidak sadarkan diri selama episode psikotik yang dipicu zat saat ia terjatuh. Alberto Crescenti, Kepala Sistem Medis Darurat Negara Bagian, mengonfirmasi Liam Payne jatuh ke halaman. Beberapa menit kemudian tim darurat tiba dan mengonfirmasi kematian pria ini yang kemudian kami ketahui berasal dari grup musik. Dia mengalami cedera yang tidak dapat ditolong lagi akibat jatuhnya.